Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Al-ayah wal mana Allah alamu wa rasuluhu bihaqiqati muradihi biha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li shaimi farhatani yaprahu bihima farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Al hadis wal mana Allah alam wa rasuluhu bihaqiqati muradi bihi. Wa qala sahibu doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa amin wal khatimi lima sabaq wa nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khair kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Ibta alaina fatan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamil lisani yafqahu qawli wa sadid bi lisani wahdi qalbi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilni ya jamilu ya badi as-samawati ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal barawati wal balaghati summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Gunung Guru yang saya hormati, yang insya Allah Allah muliakan, para Dewan Guru beserta staf TU yang saya hormati, yang insya Allah Allah muliakan, para panitia acara Sematren yang saya hormati, yang insya Allah Allah muliakan, siswa-siswi kelas jurusan DPIB yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, berkat taufik hidayah wal inayah wal ma'unah Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini, siang pagi ini, pagi terasa siang betul. Pada pagi yang terasa siang ini kita bisa bermuajahah, berkumpul bersama di haflah yang mubarakah ini, di tempat ini, dalam rangka mengikuti acara Sematren atau pesantren kilat, pesantren online gitu pokoknya malah, yang diselenggarakan oleh pihak SMKN 1 Gunung Guru. Semoga hadirnya kita di tempat ini mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Walaupun dalam keadaan puasa, semoga tidak mengurangi rasa khidmat kita, rasa khusyuk kita untuk mengikuti acara ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita meminta kepada Allah semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Namun sebelum Bapak melanjutkan kepada mauidhah yang ada hubungannya dengan saum pada bulan Ramadan ini, terlebih dahulu Bapak i'tidar meminta maaf kepada kalian semua apabila dalam penyampaian mauidhah ini banyak kekurangannya.
Adik-adik hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Bapak pribadi akan membawakan tema keutamaan saum pada bulan Ramadan. Tanggal berapa ini? Berapa hari lagi kita lebaran? Ingin cepat lebaran apa masih lama? Kalau orang yang berilmu pasti mengharapkan semua bulan itu bulan Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini satu kebaikan dibalas 10 kebaikan dibalas 100 kebaikan, 100 kebaikan dibalas 1000 sampai tidak terbatas. Dan ini hanya ada pada bulan. Jadi mending Ramadan full 1 tahun, mending sebulan ini. Sebulan yang ngesleles melehoy, betul tidak? Tapi insya Allah kalaupun kita berpuasa 1 bulan penuh sama ganjaran dengan puasa 1 tahun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang akan Bapak bahas pada kesempatan kali ini yaitu khususiyah atau keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama ada keutamaan yang diberikan di dunia. Yang kedua ada keutamaan yang diberikan di catat. Keutamaan yang diberikan di dunia itu ada 3 poin. Dan nanti ya keutamaan yang diberikan Allah di akhirat untuk orang yang berpuasa juga itu diantaranya ada 3 poin. Yang pertama khususiyah atau keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa. Yang pertama harumnya mulut orang yang berpuasa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira harum bau? Bau naon? Lahulu pupami suami atyabu mirihil miski indallah. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Minyak kasturi itu menurut Allah lebih harum daripada minyak Tahu gak minyak kasturi? Tina naon dicokotna? Minyak kasturi itu bisul uncal. Tahu bisul? Habis 1 nyusul. Bisul teh naon? Bisul pokoknya. Bisul rusa apa rusa? Tuh kalau dituri apa dituri? Disuat crot. Sengit. Pernah nyobaan teu? Udah rusa nage uncal nage. Sengit. Bisul uncal kalau ditusuk pakai jarum keluar itu harum dan itu minyak kasturi yang asli. Minyak kasturi yang asli keluar dari bisul, beda jeung bisul mitoha. Lamun diturih teh ya Allah eta. Pingsan mah. Ya. Itu menurut Allah loh, bukan menurut kalian. Kalau menurut kalian secara dohiriyah, secara logika mungkin orang yang berpuasa itu mulutnya bau apa? Ya tergantung yang dimakannya tadi. Kalau kamu makan bangke tadi janari ya bau bangke. Kalau makan jengkol bau jengkol. Tapi kebanyakan ya bau sepiteng itu. Tahu sepiteng? Eta. Da bapak mah boga istri kebenaran geulis di imah teh. Napin akunya kasep seteh. Kalau sebelum tidur bapak berani nyium istri. Sunat. Iya mah nanti kalau kamu sudah nikah, sunat sebelum tidur itu harus nyium
Kalau sebelum tidur Bapak masih berani nyium istri. Dan tahu nggak, kalau kita sebelum tidur nyium istri kita, itu besoknya nanti akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Matakan Bapak memaksakan ngapeting teh nyium naon tah. Tapi bener ya, rahasia jangan disebarkan. Rahasia rezeki suami itu rahasia rezeki suami itu ada dalam posisi tidur istri. Tulis. Kalau istri tidur menghadap ke sebelah timur, carilah rezeki ke sebelah barat. Itu sebaliknya. Tulis. Kalau istri tidur menghadap ke sebelah timur, carilah rezeki ke sebelah. Kalau istri tidur menghadap ke sebelah utara, carilah rezeki ke sebelah selatan. Tapi kalau istri tidur nang karak, jangan kemana-mana mencari rezekinya, karena rezekinya sudah di depan mata. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Ya walaupun minyak mahal, betul tidak? Pertalit mahal, betul tidak? Jangan sampai senyum kita mahal, betul tidak? Nah, kalau belum tidur Bapak masih berani, tapi kalau sudah tidur, babor hayang nyium, kadia teh baseuh tah. Na bantal teh kos Pulau Kalimantan. Kata istri teh, cium dulu najis. Tak bau eta, bau dahdir, bener tak? Itu menurut manu, tapi menurut Allah lahulu pupami soimi atyabu mirihil miski, lebih harum daripada minyak kasturi bisul uncal teh. Itu yang pertama, ya. Yang pertama apa? Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak. Itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, keutamaan yang pertama itu. Yang kedua, Allah memberikan kegembiraan kepada orang yang berpuasa inda iftorihi, ketika buka puas. Itu janji Allah. Yang kedua, Allah memberikan kegembiraan, kabungahan coba. Ya, bagi orang yang berpuasa ketika buka puas. Parhatun inda iftorihi, gembira ketika buka puas. Makanya kalian tunggu-tunggu waktu apa? Waktu sholat yang kalian tunggu-tunggu itu waktu sholat pada bulan jam 5, 3 jam genap 60 jam asa teu maju jam teh. Ketika dur bedug nya, ayeuna mah hantu dur bedug naon teh di masjid teh? Sirine ambulan, betul tidak? Tuh, ambulan juga iktikaf di masjid. Keutamaan Ramadan teh ambulan juga iktikaf, masa kamu tidak sih? Nah, ketika sirine kos di Ukraina nya eta mah ciri perang di Ukraina mah, di orang mah alhamdulillah. Kalau di Ukraina innalillahi wa inna ilaihi. Kalau di kita alhamdulillah. Ketika dengar suara adzan alhamdulillah. Bungah deh. Bapak nanya gembira gak? Seneng gak? Apa yang mendasari kamu gembira? Korma yang tadinya dari siang hari sudah tidak pakai baju, yang tadinya haram dimakan menjadi halal. Kolak diisuk mula di polototan, yang tadinya haram dimakan pada waktu bulan puasa di siang hari menjadi alhamdulillah. Menurut kalian apa sih makanan yang paling diburu di bulan puasa? Survei independen di Indonesia membuktikan bahwa makanan yang paling diburu di Indonesia itu yang pertama es buah, betul tidak? Itu menempati 3,3%, tulis. Kemudian kolak
kolak biji salak. Kolak-kolak itu menempati nomor kedua 3,3%. Apalagi kira-kira? Goreng bala-bala sama-sama masuk, betul. Itu menempati 3,3%. Makanan yang paling diburu 99% adalah makan siang. Allahu Akbar, makan. Allahu Akbar. Kalau bulan puasa itu kumur-kumur batal gak? Si Ujang nanya ke Pak Ustadz kalau kumur-kumur batal tidak? Enggak. Tapi saya kumur-kumurnya pakai air sop loh Pak Ustadz. Yaitu batal. Ya, kalau kumur-kumur dengan air yang memiliki rasa itu batal. Kumur-kumur dengan yang memiliki rasa itu batal. Apalagi dengan rasa ingin memiliki. Dibalikin. Allahu Akbar. Ya, makanya kalau sikat gigi pagi waktu tanpa bau boleh saja sikat gigi, tapi jangan pakai odol. Ya, jangan pakai odol. Tapi udah duhur tuh nggak boleh. Karena tadi takutnya menghilangkan bau mulut. Takutnya menghilangkan bau. Lebih baik bau daripada harum, betul tidak? Tuh. Itu kegembiraan kedua, keutamaan yang kedua, Allah memberikan kegembiraan ketika buka puasa. Padahal tepira korma tilu naon. Korma lagi jauh, korma tiiran bener tuh. Tiiran ditiir nih. Korma 3 butir, teh hangat 1 gelas. Seger tidak? Seger tidak? Bahkan ada teh yang paling dicari di bulan Ramadan. Teh poci, teh sariwangi, teh apa? Ternyata survei membuktikan teh yang paling dicari pada bulan Ramadan adalah THR. Tunjangan hari raya. Ya. Lisoimi parhatun inda iftorihi. Allah memberikan 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama di dunia, gembira ketika buka puasa. Bunga. Kalaupun kalian tidak merasa senang pas waktu buka, tandanya kalian tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok balik tidak godin hanapeun saung. Ngadang roti 5 rasa. Dosa tidak? Bungah teh pas waktu maghrib. Api-api ngariung jeung keluarga mah bunga. Adi urang mah bunga da tamat tika maghrib. Urang mah aduh asa hamar ya teh hate. Pokoknya teh puasa, bener teh? Kan dalam hadis nali soimina bukan ligodina. Apa godin? Godin teh isuk. Nawa itu sauma. Saya niat dahar isuk lain. Saya niat puasa esok lain. Saya niat puasa makan pagi lain. Godin. Parhatun indah itu walaupun dengan makanan yang sederhana tapi kita merasakan gembira yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya, itu yang kedua. Ya, kegembiraan yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa. Ya, jangan banyak-banyak makannya. Makan minum dilarang enggak sama Al-Qur'an? Tidak. Yang dilarang apanya? Hah? Kulu piringna. Teuas piringna mah atuh. Lain geus ngabaso teh teuas, da piringna teuas atuh. Kulu wasrobu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, tapi ingat jangan berlebihan. Tapi buktinya kita waktu buka puasa suka berlebihan tidak? Beteng teas jiga tarangnya. Aya aturan disapukeun baheula mah ku sapu inyuk, mak naon kamerkaan nya tika teas beteng teh.
Ya Allah Akbar padahal tepira korma tilu cai sagelasnya bala-bala genep lepet 8 aya tukang baso nggak baso eta mah da atuh taraweh teh meuni naon tunuhnya tunuh da kebanyakan teuing makan jadi yang dilarangnya israf kebanyakan kalaupun mau kenyang itu ada aturannya sulusun fi li ta'amihi wa sulusun li sarabihi wa sulusun li nafasi sepertiga untuk makanan sepertiga untuk minum sepertiga lagi untuk napas ari kamu mah 88% kejo tah atuh ripuh ka rumah sakit engapnya ya Allah Akbar itu dan rizki kita di bulan Ramadan saharun anu zadallahu alal mu'minin rizqahum. Rizki kita itu ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan biasa karoket hanet aya teh di imah. Maghrib. Jeung samelna kumplit. Kolak caw aya. Bulan biasa mah aya tapi teu galibnya maghribnya. Tapi kalau maghrib aya we milik nate alhamdulillah teuing ini ke masjid aya tuh naon kolak kohkol tuh aya we ayanya alhamdulillah itu yakin dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makanya tadi gembira itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tuh tadi satu apa satu mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasuri menurut Allah. Yang kedua diberikan kegembiraan ketika berbuka. Yang ketiga itu orang yang berpuasa itu akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumu tasihu. Barang siapa yang berpuasa akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh boro-boro pak orang lulus. Ya, ngalungsar lulus. Ya itu dohiriahnya tapi secara hakikatnya itu akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya kalau mobil dipakai terus tidak dimatikan mesinnya kira-kira rusak tidak? Hah? Rusak atuh. Bensina, air radiatorna, minyak kremna, olina, kaduruk mah manehna ge. Ibarat perut itu diibaratkan mesin kalau dipakai setiap hari tidak diistirahatkan cepat rusak tidak cepat rusak. Nah bulan Ramadan ini untuk mengistirahatkan apa perut kita makanya engke ngora deui cokolat nah ngora deui kade tah pas buka langsung makan bakso mercon gagabah eta menteu ngagoler mah nya memang enak bakso mercon itu betul tidak ladakna sasenok jeruk nipis dipotong lang paling enak sekarang makannya ya betul tidak kadenya perut kita itu ngoradenya mudah lagi jangan makan pedas pas waktu buka puasa itu ya nah, yang ketiga itu tadi apa ya keutamaan untuk orang yang berpuasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sakit gula kata dokter itu cara mengobatinya dengan cara berpuasa. Orang sakit gula itu apa kebanyakan makan gula apa gimana? Jangankan makan gula, kamu makan nasi aja yang penuh dengan zat karbohidrat dan zat gula itu juga menyebabkan penyakit gula kantong kering ya obat gula penyakit gula itu suka diamputasi jarinya itu naudzubillahimin itu karena kebanyakan makan yang berlemak. Nah cara mengobatinya dengan cara berpuasa tuh yang pertama ini keutamaan yang diberikan oleh Allah di dunia. Satu tadi apa? Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi, lebih harum daripada minyak kas menurut Allah. Yang kedua, diberikan kegembiraan pas waktu buka puasa.
Yang ketiga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bulan setelah lebaran bulan Syawal itu rumah sakit penuh. Betul tidak? Kenapa? Karena orang kembali ke kebiasaannya masing-masing. Yang tadinya suka makan, makan lagi. Yang tadinya suka pedas, makan pedas lagi. Makanya kalau rumah sakit tuh suka penuh kalau datangnya bulan Syawal. Tapi kalau bulan puasa, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu keutamaan yang diberikan oleh Allah di dunia. Dan ada lagi khususnya atau keutamaan yang diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Catat. Keutamaan atau khususnya yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa di akhirat, yaitu diberi pahala yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Diberi pahala yang tidak bisa diambil oleh orang. Emang pahala kita bisa diambil oleh orang lain? Bisa. Bahkan bisa habis pahala kita diambil oleh orang. Kalau kita sewaktu di dunia dolim, jahil, ngeprank orang lain, maka kebaikan kita akan diambil oleh orang. Tak kalau puasa tidak, karena puasa ini as-shaumuli wa ana azibhi, kata Allah. Puasa ini untukku dan aku akan memberikan pahala puasa. Tidak bisa diganggu oleh orang. Kalau sholat, kalau sodakoh, amal baik lainnya, kalau kamu dolim kepada orang lain, maka pahala itu akan diambil oleh orang. Kalau kamu membicarakan kejelekan orang lain, maka pahala itu akan diambil oleh orang. Contoh, kamu beres sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid. Sholat Jumat sak nunutan tara? Suka ngantuk tara? Kebanyakan ngantuk kalau Jumat. Kata imam lagi khotib, hadirin rahimakumullah, karak hudang mantung, ambillah yang baiknya, tinggalkan yang jelek. Ada yang nanti etawe, ambillah yang baik, tinggalkan yang jelek. Kebenaran si ujang teh ini ti imam teh make sena capit pas silang-silang. Bener cek imam keur khutbah euy. Ambillah yang baiknya, tinggalkan yang cokot nu alus, tinggalkan nu goreng. Wah, diamalkeun langsung. Pas kaluar salat Jumat, sena capit nu pas silang-silang ditukeran jeung senal nupang alusna. Ha, itu kan mengambil hak orang lain. Antung nyokot udah menginjem teh bebeja. Nah, walaupun banyak amal baiknya, ketika kita mengambil hak orang lain, tidak dikembalikan, nanti di akhirat amal kita akan diambil oleh orang. Kermah amal teh petot dicokot ku batur. Nyesa moal kira-kira. Bahkan yang paling banyak amal kita diambil oleh orang lain tuh kita membicarakan kejelekan orang. Gibah. Gibah itu membakar amal seperti membakar api pada kayu bakar yang kering. Ya, amal kita akan diberikan kepada orang lain yang kita sebutkan kejelekan. Sing kira-kiranya teu. Daripada dibikin ka batur, mending dibikin ka kolot, bener teu? Mending kene ngomongkeun kolot. Ya, teu bapak orang mah ongkoh loba duit tapi teu mere ka dewek. Bukan begitu, cacak-cacak ka batur ulah ngomongkeun ka gorengan komo ka kolot gitu kan. Ieu mah kalau dilogikakan, daripada amal kita diberikan kepada orang lain, lebih baik diberikan kepada orang tua. Tapi ulah diomongkeun. Nyaah teh kira-kira. Ada saya mah tidak ngomongin, Pak, saya mah mendengarkan saja. Sama. Al-mughtab wal mustami syarikani bil ismi. Orang yang membicarakan orang lain dan yang mendengarkannya sama-sama dalam dosa. Naudzubillahi min. Makanya kalau bulan puasa itu diam di rumah. Saya juga diam, Pak, tapi ngorek HP, teleponan, sarua eta ge. Hanya tuh. Apa tadi?
keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa di akhirat, diberi pahala yang tidak bisa diambil oleh orang wa anna azbihi. Kemudian yang kedua nih, catat. Keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa di akhirat nanti, farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita ketemu pacar seneng tidak? Kira-kira kalau kita ketemu dengan orang yang paling kita cintai seneng tidak? Seneng. Bapak baheula apel malam minggu belaan candahar di imah teh. Jam 1 teh poho nginum poho dahar, bener teh. Contoh itu mah. Ketika orang bertemu dengan kekasihnya, maka kadang-kadang orang itu lupa makan, lupa belaan kukurubukan, terus mamcan terus tadi. Pada encan oge. Hanya ketika orang berpuasa nanti di akhirat akan dipertemukan dengan kekasih sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ru'yatullah fil jannah. Catat. Ru'yatullah fil jannah, melihat Allah di surga, aladzu min ni'amil jannah, lebih nikmat daripada nikmat surga. Melihat Allah, memandang Allah di surga lebih nikmat daripada kenikmatan. Kamu kebayang gak kenikmatan surga bagaimana? Tidak terbayang. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun fi qalbil basar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak terbenak dalam hati. Dan kenikmatan surga itu kalah nikmatnya dengan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kita melihat bertemu dengan Allah di surga itu bukan kita melihat seperti begini. La bi hususi ainihim. Kita bertemu melihat memandang Allah itu bukan dengan mata saja. Bal bisa iri ajsamim, tapi dengan semua anggota badan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulit kita, daging kita, darah kita, tangan kita, kaki kita, semua bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan mata saja. Kalau kita mata pasti orangnya di depan. Allah itu tidak di depan, tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri. Tapi anna ahlal jannah yarawnallaha fi kulli jihatin. Nanti kita melihat Allah di semua arah. Ke depan melihat Allah, ke atas melihat Allah, ke samping melihat Allah, ke kiri kanan melihat Allah, ke belakang melihat Allah. Karena melihatnya bukan dengan mata, dengan semua anggota badan. Yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Itu ayatnya. Yauma idzin wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wujuhul mu'minin yauma qiyamah nadirah ila rabbiha nadirah. Pada hari kiamat wajah-wajah orang mukmin itu berseri karena gembira memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai lupa kenikmatan surga. Bagaimana bisa? Jangankan melihat kekasih sejati, melihat Allah. Dulu ada orang yang melihat makhluk Allah lupa sama tangannya. Tahu gak siapa? Nabi Yusuf itu orang yang paling ganteng kedua sealam dunia setelah Nabi Muhammad SAW. Sampai Siti Julaiha itu apa? Tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf alaihi. Waktu itu Nabi Yusuf lagi berondong. Julaiha itu janda, tapi suaminya peluh teh? Naon peluh teh? Ngulahek. Tapa peluh? Pokoknya eta nang ngulahek. Jadi janda rasa perawan. Karena suaminya Kitmir itu peluh tuh apa peluh? Tidak punya anak tuh. Mandul 10 tahun sudah. Ya lagu nanya. Aduh. Ya, Nabi Yusuf itu dipelihara oleh Siti Zulai dari mulai kecil. Ketemu di sumur. Ima budak teh asa kasep. Mungkin dia teh mungkin kasep.
bogoh tah nini kasaha ka berondong, makana ulah deket-deket ka nini ka dieu. Kamu mau bogoh tapi nini bogoh ka maneh. Sampai Nabi Yusuf tuh mau diperkosa sama Siti Zula. Kira-kira kalau kamu diperkosa sama jahe akan diam akan lari? Diam kayaknya. Yes, lumayan gratis. Siti Zula itu cantik loh. Secara naluri kemanusiaan Nabi Yusuf itu sudah tergoda. Bagaimana tidak tergoda? Siti Zula itu pakai pakaian yang transparan. Ya Allah, bakakak bakekok deh. Tapi akhirnya ditolong oleh malaikat Jibril, air maninya keluar diserak jari-jari Nabi Yusuf alaihi. Yang tadinya Nabi Yusuf juga sudah apa? Sudah tergoda, lubar ya. Berikiteunya, tapi karena kalau udah keluar air mani itu leles. Da apa-apa ge lamun tos keluar mah leles. Cek istri teh hayu tuh doi. Mung leles. Nabi Yusuf ge leles, batakan lumpat. Anu soeh baju hareupna, baju tukangna. Yang sobek baju depannya, baju belakangnya. Pain sudah komisuhu. Kalau sobek di depannya berarti Yusuf yang buktinya ternyata yang sobek baju belakang. Artinya Nabi Yusuf mau kalau ini kejadian sama kamu lari apa diam? Tolong. Ya, sampai rame di jagat sosial. Netizen, komennya parait. Dasar ini kagoda aku boronong. Akhirnya raja atau ratu diundanglah ibu-ibu PKK semua yang ada di negara Mesir saat itu untuk ke istana untuk menyaksikan ketampanan Nabi Yusuf alaihi. Ibu-ibu tong suka ngomongkeun abdi nya peda abdi kagoda ku Nabi Yusuf, sok ibu-ibu ayeuna dongkap ka dieu ke dibere THR aji 100.000 ewang caralik sadayana calik. Ibu-ibu itu sudah datang banyak tuh, dikasih pisau satu, dikasih apel satu, silakan ibu-ibu apelnya dimakan. Lagi enak-enaknya mengupas apa? Apel yang manis dikupas. Biasa ngomongkeun mana Yusuf teh kasepna bade kumaha. Akhirnya dipanggil lah Yusuf oleh Siti Zula. Hei Yusuf, keluarlah. Diibaratkan praga busana sedang jalan di catwalk naon nih. Yusuf keluarlah. Ketika Nabi Yusuf keluar, semua mata memandang. Ya, semua mata memandang. Tahu bulat digoreng dadakan. Semua mata melihat di depan ada Sahrukan. Yes. Ieu mah lain jelema. Hada malakun karim, banding ku kasep-kasep Nabi Yusuf disangkanya ini apa? Cek ibu, ieu mah malaikat. Sahrukan mah lewat. Ya. Limin Ho liwat. Oh di mah ieu mah. Ieu mah malaikat. Tersadar tangannya yang sambil apa tadi? Mengupas apel itu sampai bararuntung, bukan jari-jarinya sampai tangannya baruntung. Ieu mah malaikat. Apel beak, kokot beak tah. Lain hiji kabeh. Baruntung penuh dengan darah, tidak terasa tangannya sampai potong-potong. Itu tidak terasa. Melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi. Ibu Aisyah garoblog lin naon eta ramo baruntung kitu ge teu sadar. Heunya. Karak careurik di dinya mah nya. Ya Allah. Itu baru melihat ketampanan makhluk, lupa sama apa yang melihat Allah di surga, lupa akan nikmat. Aladzu min ni'amil jannah. Ketika kita melihat Allah di surga, itu lebih nikmat daripada kenikmatan surga. Semoga kita menjadi ahli surga, amin ya Allah ya Rabbal. Makanya Agim ditanya, Agim cita-citanya Allah, cita-citanya apa gitu? Saya ingin bertemu
bertemu dengan Allah. Karena itu lebih nikmat daripada kenikmatan. Dan ini akan diberikan khusus kepada siapa? Orang yang berpuasa pada bulan anu godin mau kabagean tah. Kaciri da godin mah kopeahna dengdek. Urang bisi dengdek Mau nanya nih, mungkinkah kita melihat Allah di dunia? Mungkin gak? Mun aya jelema urang panggih jeung Allah. Mungkin gak? Allah ada? Perkara yang ada bisa dilihat? Ya bisa lah. Kullu maujudin yasyu ayyuro. Setiap yang ada pasti bisa dilihat, termasuk dat au. Nah, yang jadi pertanyaan, mungkinkah kita bisa melihat Allah di dunia? Di dunia. Secara akal mungkin saja. Mungkinan akal, secara akal mungkin, karena sesuatu yang ada pasti bisa dilihat. Tapi secara syara'an, secara agama itu mustahil bisa dilihat. Ya, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada yang memanggil-manggil di langit seperti kabut putih. Ya, hei Abdul Qadir annallah annarbuk. Hei Abdul Qadir, saya Tuhanmu, saya adalah Allah. Abdul Qadir, ngaku Allah babet ku dewek. Ya, mana mungkin Allah wujud di dunia? Ya, cek eta anu iblis yang mengaku-ngaku Allah. Sudah 600 ulama yang saya sesatkan kecuali kamu. Kenapa kamu tidak tersesat? Ya saya tahulah mana mungkin Allah muncul di dunia. Kalaupun orang Wahabi mengatakan Allah turun ke langit dunia pada jam 3 malam, itu bukan Allahnya yang turun, tapi rahmat Allah subhanahu. Dan Allah tidak ada di langit, tidak bertempat di langit. Ya, Allah itu tidak nempat di langit. Kalau nempat di langit, sebelum ada langit Allah di mana tuh? Sok coba pikiran. Berarti Allah tidak tidak bertempat di suatu tempat, ya tidak teka cakup kurang jeung waktu ta Allah. Maka jangan menyatakan saya mah gimana yang di atas saja. Emang di atas saya saha? Berit cak-cak. Ya. Tadi sampai mana? Cak-cak. Kenikmatan kita bertemu Allah lebih nikmat daripada nikmat. Mungkinkah kita melihat Allah di dunia? Mustahil. Kecuali ila linabiyina Muhammadin sallallahu alaihi. Itu pun terjadi pada waktu Isra dan Mi. Bener tah? Ketika Nabi melihat Allah tuh, ke atas melihat Allah, ke samping melihat Allah, ya ke depan ke belakang melihat Allah. Karena Allah tuh tidak menempat di suatu arah dan tidak menempat di suatu lain berarti Allah ngageblek kadela. Ini katanya ayat tauhid jero. Nanti harus ngaji Fathul Majid, Umul Barokin, ngaji tijan. Nah itu ya, jangan terlalu dalam kalau tauhid. Intinya nanti kita akan bertemu dengan kekasih sejati yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ya, orang-orang melihat ketampanan Nabi Yusuf sudah terlena sampai lupa tangan-tangannya teriris, apalagi nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan lupa dengan kenikmatan surga. Terakhir keutamaan yang diberikan Allah di akhirat itu nanti disediakan pintu khusus untuk orang yang berpuasa, namanya pintu Ar-Royan. Pintu apa? Ar-Royan itu artinya seger. Seger. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak akan masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Ketika di alam mahsyar, tahu gak alam mahsyar? Lapangan yang rata sekali. Lapangan yang rata sekali. Ya, eueuh legok, eueuh ngenang. Eueuh legok, eueuh ngenang. Bahasa Quran apa? Pokoknya hati nanti eueuh legok, eueuh tidak ada bawahnya, tidak ada lembah, tidak ada gunung. Beda jeung awak awewe teh aya lembah aya gunung.
Bau lah. Ya. Cek kolot malah mula golong kenog ti isuk 3 magrib moal peupeus. Banding ku rata-ratana mah masar. Masar itu matahari sampai 70 diro. 35 meter. Tergantung amal tapi. Saking panasnya kemarin saya katakan juga di pertemuan pertama, ada yang mandi keringat sampai betis, sampai dada, sampai buja. Apal buja? Dajal, dada jeung buja. Da kalian tembang nempo jajalnya. Sampai dadanya, sampai bahkan sampai tenggelam di keringat masing-masing, kabayang bukelek ya. Karena panasnya di alam pasar. Kerma panas udah dagang channel nih, betul tidak? Illa shaimun, kecuali orang yang berpuasa akan diberikan kesegaran pada hari kiam, termasuk dalam masar. Ya, illa shaimun, kecuali orang yang berpuasa akan masuk ke pintu mana? Ke pintu aroyan. Setelah masuk semuanya orang yang berpuasa, summa ugliko la yadhulu ahadum illa shaim, tidak akan bisa dimasuki oleh orang lain kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Terakhir ya. Keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa, Allah akan memberikan pahala lebih dari emas seisi alam dunia. Ari emas sabar hargana? Hah? Tergantung emasna, emas naon, emas pamili, emas Jawa. Nu mahal mah emas Jawa, emas Karno, emas Basuki, tah mahal eta. Di Jawa eta. Ya. Lau u'tiya mil al-ardi dahaban, ya, lis-shaimi lam yastawfi lisawabihim. Kalau emas sepenuh dunia diberikan kepada orang yang berpuasa, maka tidak akan bisa melebihi pahala orang yang daek teh diberi emas segede alam dunia. Di mana nunana atuh orang kecepet menan. Daek teh mau gak diberi emas sebesar dunia? Di mana nunana sok? Atuh kacepet dewek menan. Ibarat kamu mau gak dikasih kereta sama pemerintah? Mau nanti buka jalan, bila aku ditunana kenteng saya teh heureun. Ya. Nanti orang yang berpuasa itu akan diberi pahala melebihi emas seisi dunia. Ya. Boboro saalam dunia orang mah sakilo ge teboganya. Aneh lamun aya di Indonesia, saya nikahkan dan kawinkan anak saya bernama Neng kepada Ujang dengan mas kawin 2000 ton emas. Aya teh? Ditingangkeun kami toh apa Allahu Akbarnya. Nah itu saking besarnya ganjaran puasa itu tidak bisa dinilai dengan emas seisi dunia. Kenapa tidak diberikan di dunia? Kenapa pahalanya tidak diberikan di dunia? Karena kita tidak punya wadahnya, tidak punya tempat heureun atuh. Dan waktu di dunia itu hanya sebentar saja, maka pahala itu semuanya nanti di akhirat, gitu kan? Nah ini diantaranya ya. Keutamaan yang diberikan oleh Allah untuk orang yang berpuasa di akhirat itu tadi apa? Diberikan pahala yang tidak bisa diambil oleh orang karena khusus sisi Allah. Yang kedua diberikan kegembiraan bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga disediakan pintu ar-royan yang berarti seger untuk orang-orang yang berpuasa. Yang keempat diberikan pahala melebihi emas seisi, itu pun puasa sunat yang diberikan pahala lebih baik daripada emas seisi apalagi puasa wajib. Lanjut
Kade saliwang lanjut, lanjut. Panok saliwang bulan puasa bener tuh. Pak lapor, saya lapar. Lapar baper. Oke, ya itu mungkin hikmah-hikmah atau keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Bapak mau nanya nih, kalau malam puasa itu harus niat tidak? Haruslah. Kalau tidak niat sah tidak puasanya? Tidak, walaupun kamu makan 2 bakul janari. Kalau tidak niat tidak sah puasa. Niatnya itu harus tiap malam. Bagusnya sebelum tidur atau sebelum subuh. Sebelum itu syarat tabyid. Tabyid itu diinapkan, dienongkan cek orang. Jadi harus sebelum tidur. Makanya kita kalau di masjid-masjid sesudah apa? Nawaitu saumagodin, saung mangkodin. Nawaitu nanti ditanya di tes satu-satunya. Nawaitu saumagodin an adai pardisahri Ramadoni. Maradona. Kade Maradona. Bisa Ramadoni, bisa Ramadona. Nah, santri tadi Ramadoni. Kalau kesananya hadhihi sanati itu Ramadoni karena diidopatkan. Nawaitu saumagodin an adai pardisahri Ramadoni hadhihi sanati lillahi. Boleh Ramadona, nawaitu saumagodin an adai pardisahri Ramadona kesananya lihadihis pakai lam huruf jar, itu bedanya. Boleh Ramadona, boleh kalau Ramadona lihadi sanati, kalau Ramadoni hadi sanati langsung didapatkan. Itu dua-duanya boleh. Yang tidak boleh itu kamu makan sahur siangnya jajan samangka. Tiberang batur puasa manehna jajan, batur sahur ngilu sahur, batur buka ngilu buka. Tiberang batur puasa manehna moroso calana. Allahu Akbar. Ya, yang penting artinya karena niat itu wa makanu niat fil qalbi, tempat niat itu di mana? Di hati. Arti niat tersebut diterjemahkan dalam hati, bukan bahasa Arab yang tadi itu lapad niat. Niatnya itu kalau bahasa Indonesia, saya niat puasa esok hari melaksanakan puasa fardu bulan tahun ini, hadis sanati tahun ini. Karena Allah, kalau di masjid bahasa Sunda ya, ini suku Sunda, kasih ini suku Sunda mah jebrag dah. Sejak abdi puasa dinten enjing tina ngalaksanakeun puasa fardu bulan Ramadan tahun ieu kade. Tahun ieu karena Allah. Kalau tidak ada kata tahun ieu bisi pajarkeun ngodoan tahun kamari kapan? Kayak ya. Bapak nanti tes ya. 2 orang, laki-laki 1, perempuan 1. Sok nawaitu, baca bareng. Nawaitu. Artinya turutan Bapak, turutan lah. Saya niat berpuasa esok hari karena melaksanakan puasa fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sundanya tong diturutan atau Sunda. Sejak kaulah puasa dinten enjing tina ngalaksanakeun puasa fardu sasih Ramadan tahun ieu karena Allah Ta'ala. Berdiri saat itu teh Samsul Bahri berdiri, coba dites perwakilan nih.
Bagaimana niat adus. Baca niat puasa dan artinya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardhi sahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Ramadoni hadisanati lillahi ta'ala. Sejak kaula puasa dinten enjing ngalaksanakeun puasa fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala tahun iya karena Oke. Silakan yang perempuan seorang saja. Capek. Hanas puasa tidak mendapatkan pahala. Kamin soimin laisalahu min syami ila jumwal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puas. Di antaranya tidak niat malamnya. Niat itu tempatnya di hati. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin. Niat saya berpuasa esok hari. An adai fardhi sahri Ramadana, melaksanakan puasa fardu bulan Ramadan lihadhihi sanati, untuk tahun ini karena Allah Ta'ala. Sejak kaula puasa poe isuk ngalaksanakeun puasa fardu bulan Ramadan tahun ieu karena Allah Ta'ala. Itu ya, jangan sampai lupa niat, apalagi lupa makan sahur ya. Harus sahur walaupun satu gel. Oh saya mah kuat pak, sahur terbuka ge gae ya, ulah tepika iman nungkungan buka jam 5 sare heula pas udang-udang jam 5 subuh tungtungna buka henteu sahur henteu jam ya. Jadi ulah sare wae sok sanajan naumuhu ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ek sare we ti subuh ti ka magrib menang teu can buruk mah panon kayaknya tah ya. Walaupun tidurnya ibadah bukan berarti harus banyak tidur ya. Dan ada amal-amal yang harus kita perbanyak pada bulan Ramadan ini. Di antaranya tadi baca Al-Quran, qiyamul lail, sholat taraweh, sholat duha, sodakoh dan lain sebagainya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga amaliyah ibadah kita pada bulan Ramadan ini dari mulai puasa, sholat tarawih, sholat duha dan membaca Al-Quran mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangannya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini ada manfaatnya wabil khusus untuk saya pribadi, umumnya kepada kalian semua, semoga menjadi ilmu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ka Pak Ustad UAS ya. Alhamdulillah sekolah kita mempunyai 2 UAS ya. Satu Ustadz Ade saja, satu lagi Ustadz Andi saja ya. Jadi setelah ini akan dilanjutkan dengan ceramah dari Bapak Ustadz Andi ya. Tolong nanti didengarkan, dicamkan ya di dalam hati, dan yang penting sama dicatat ya. Sementara silakan dibagikan dulu. Ya, hasil ceramah dari 2 UAS hari ini nanti dipindahkan ke lembaran yang dibagikan hari ini. Nanti akan dikumpulkan di guru PAI-nya. Harus kebagian semuanya. Ya, jadi materi pertama dari Pak Ustadz Ade nanti dicantumkan di situ. Penceramahnya siapa, judul ceramahnya apa. Ya. Terus yang kedua nanti dengan Pak Ustadz Andi juga sama. Penceramahnya siapa, terus isi ceramahnya apa nanti dimasukkan juga di dalam lembaran yang dibagikan. Udah kebagian semua? Yang belum kebagian, acungkan tangannya, langsung minta aja. Tuh di belakang, di belakang. Udah semua? Udah kebagian? Udah semuanya nak? Udah ya? Satu lagi kurang, masih satu kurang. Kurang satu lagi. Tuh ada di temennya, ada di temennya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya. Selanjutnya kita datangkan penceramah yang kedua, yaitu UAS-nya dari Gunung Guru, yaitu Bapak Ustadz Andi. Silakan kepada Bapak Ustadz Andi, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailinal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam halu rajulin fi alfi rajulin anfa' min wa'di alfi rajulin fi rajulin wahidin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Guru, para Dewan Guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan insya Allah Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, mengawali pembicaraan di siang hari ini, segala puja beserta puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, atas perkenan Allah kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih semangat melaksanakan kegiatan Sematren Ramadan. Mudah-mudahan langkah kaki gerak tangan kita berangkat dari rumah masing-masing menuju ke tempat ini semoga dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jadi wasilah, jadi penghapus untuk segala dosa dan kehilapan-kehilapan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diawali dengan satu pertanyaan. Ada yang belum buka sampai hari ini? Ada yang belum buka sampai hari ini dari mulai Ramadan? Ada? Ada tidak? Benarkah jawabanmu, nak? Hah? Dari mulai Ramadan sampai hari ini sudah berbuka? Sudah. Kita setiap hari berbuka. Kalau Anda tidak berbuka justru Anda berdosa. Ya. Setiap maghrib kita berbuka, kita menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Itu merupakan sebuah keharusan menurut ilmu fikih, tidak boleh kita lewatkan meskipun kita mampu dan kita kuat kalaupun kita tidak berbuka. Insya Allah kajian kita di siang hari ini berkaitan dengan ilmu fikih yang berkaitan dengan fikih ibadah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Syekh Abu Lais As-Samarqandi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ba'dul Hukama, bahwa ada 4 hal yang perlu diperhatikan ketika kita hendak melakukan amal maupun melakukan kegiatan ibadah. Pertama, kita bagi dulu, ada pekerjaan yang bersifat duniawi, ada pekerjaan yang bersifat dunia dan akhirat. Jadi ada pekerjaan yang hanya bertalian dengan urusan kehidupan di dunia, tapi ada juga perbuatan yang berurusan dengan kehidupan di dunia dan kehidupan nanti setelah kita mati. Apapun yang kita lakukan hari ini, semua bermuara pada akhirnya akan dikembalikan kepada Allah. Kita yang hidup hari ini, kita yang ada di muka bumi hari ini, Allah ciptakan bukan untuk main-main. Allah ciptakan bukan hanya untuk penghias dunia saja, tapi kita diciptakan Allah memiliki dan menanggung tugas yang cukup berat yang Allah bebankan kepada kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, iya golongan manusia dan ada lagi golongan jin. Jadi 2 makhluk Allah yang Allah berikan mandat untuk beribadah. 1 manusia, yang kedua
jin. Satu manusia, yang kedua jin. Kalau Anda tidak mau beribadah, berarti Anda bukan tergolong dua makhluk itu, bukan manusia, bukan pula jin. Kita sebagai notabene sebagai manusia memiliki kewajiban untuk beribadah. Dari mulai kita bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Cek Bah Surip mah, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, gitu dah. Biasanya pekerjaan orang-orang malas ketika berpuasa biasanya sering tidur. Anekdot menyatakan bahwa, anekdot yang benar, perbedaan kita dengan Rasul hanya sedikit ya. Rasul itu sedikit tidur, sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Jadi bedanya hanya sedikit, sedikit tidur, sedikit makan. Kalau Rasul sering lapar di luar Ramadan karena sering berpuasa sunnah. Kalau kita sering kenyang di luar Ramadan tanpa sering melaksanakan puasa sunnah. Makanya masuk Ramadan hari-hari pertama berat. Ningali jam asa teu muter jam teh. Katinggalin teh jam teh angka genep we hayo. Sabab nun aya dina bayangan hayang buru-buru maghrib. Sagala dikumpul-kumpul, persiapan untuk maghrib. Es kalapa disadiakeun. Es naon deui? Eskalator ya. Eskalator moal segala rupa ya. Dipersiapkan untuk berbuka puasa. Datanglah waktu berbuka, jangankan dihabiskan semua, baru seteguk saja Allah sudah berikan rasa nikmat dan rasa cukup. Kumaha akhirna wareg. Allah mewajibkan kita untuk beribadah. Ya. Wajib beribadah dari mulai kita balik sampai nanti kita meninggal dunia. Jadi lamun can balik wajib can ibadah. Wajib ibadah dengan nikmat Allah, mana yang lebih dulu? Duluan kasih sayang Allah, duluan perintah Allah. Duluan kasih sayang, duluan perintah. Kasih sayang Allah dulu. Kita ingat proses terjadinya kita sampai hari ini. 9 bulan kita dalam kandungan ibu kita masing-masing. Kita berada di sana. Hidupkah kita di sana? Ada oksigenkah yang masuk? Pakai jendelakah di perut ibumu? Lewat mana oksigen masuk? Lewat mana makanan masuk? Tapi kita bisa tumbuh dan berkembang, bahkan bisa sampai gede tadi dinya. Dalam kandungan ibu kita, di rahim ibu kita. Lahirlah kita ke dunia ini. Ketika kita lahir sudah diperintahkan sholat apa belum? Dititah ngaji can? Sudah diperintahkan puasa apa belum? Belum. Tapi nikmat Allah sudah diberikan apa belum? Sudah? Sudah. Kita baru lahir saja, rizki sudah Allah persiapkan untuk kita. Ibu kita yang asalnya, mohon maaf, ketika kita dilahirkan air susu sudah Allah sediakan. Tanpa harus membeli ke Alfa dan Indomart, Allah sudah siapkan di ibu kita. 2 tahun ngagagantung urang didinya. Wa fisaluhu fi amain, setelah 2 tahun barulah disapih, barulah dilepaskan. Salat encan, milik mah sudah. Salat belum, rizki sudah. Masuk usia PAUD, sudah mulai bisa jajan, sudah mulai bisa mainan. Salat belum, nikmat sudah. Naik usia SD,
Kita masuk SD, nikmat sudah Allah berikan, kasih sayang Allah berikan, tapi kewajiban belum Allah terapkan. Baru ketika kita menginjak usia balik, sabaraha tahun balik urang? Berapa tahun ciri balik menurut fikih? Ada yang tahu? Ciri balik ada berapa? Nanti sebelum masuk kita ke kajian ibadah. Ciri balik yang di belakang akhwat, ciri balik ada berapa? Jangan-jangan Anda sudah balik tapi tidak tahu ciri baliknya apa. Ini yang jadi masalah. Orang Islam tidak tahu dasar keislamannya. Ya, yang depan ikhwan, berapa ciri balik menurut fikih? Wah, ternyata Anda masih perlu dipertanyakan. Balik sudah, tapi ciri balik Anda tidak paham. Satu, ciri balik tamamu khamsata asyarota sanatan, sempurna umur 15 tahun di laki-laki ataupun perempuan. Menurut sebagian ulama usia 12 tahun sudah masuk pada ciri balik. Berapa tahun sekarang usia? 13 tahun. Ya. Nah 13 tahun teh mun bapak mah monyet teh sakieu teh jangkungna teh tah. Ya. 15 tahun Anda sudah balik. Yang kedua al-ihtilam. Tahu ihtilam? Bermimpi. Ya, bermimpi kering atau bermimpi basah? Ya, mimpi basah. Laki-laki ataupun perempuan. Sama, ketika bermimpi basah maka Anda otomatis sudah balik. Yang ketiga, keluarnya darah haid pada perempuan. Anu haid mah awewe, lalaki mah moal haid paling ke haid. Ya. Yang haid itu hanya perempuan. Kenapa kita mesti paham terlebih dahulu mana itu balik, mana belum balik? Sebab akan berhubungan dan bersinggungan dengan kewajiban kita beribadah. Sebelum balik kita sholat, sebelum balik kita puasa, memeh balik teh maneh sok ngaji, memeh balik maneh sok puasa. Ketika Anda berpuasa sebelum balik, maka pahala dari setiap yang kamu kerjakan kamu hadiahkan untuk kedua orang tuamu. Ketika kamu beribadah sebelum masuk waktu balik, maka seluruh pahala ibadahmu disediakan dan Allah gunakan, Allah berikan untuk kedua orang tuamu. Ketika masuk usia balik, nah di sini yang jadi masalah. Ketika masuk usia balik, maka apapun yang kamu lakukan akan kembali untuk dirimu masing-masing. Sebelum balik, berbuat baik dicatat, berbuat tidak baik tidak dicatat. Itu indahnya, itu enaknya. Anak usia SD, usia PAUD, usia TK, mereka ngaji Quran, mereka belajar sholat duha, mereka belajar ngaji, mereka belajar puasa. Allah berikan pahala kebaikan untuk mereka, tapi tidak Allah tuliskan di buku catatan mereka, Allah tuliskan di buku catatan kedua orang tuanya. Ketika berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat maksiat sebelum balik, maka tidak dicatat seluruh perbuatan jeleknya. Ini keuntungannya. Nah, ketika masuk balik, maka beda cerita. Baik atau buruknya akan Allah catat di buku catatan kita masing-masing. Kalian yang puasa Allah tulis kebaikannya. Kalian yang tidak puasa Allah pun tulis kejelekannya. Sekarang tidak bisa lepas lagi. Yang baik ataupun yang buruk semua akan kita rasakan masing-masing. Apapun yang kita lakukan maka akan kita dapatkan balasannya. Yang baik akan kita dapatkan balasan yang baik, yang jelek pun akan kita dapatkan balasan yang jelek. Makanya hati-hati ketika sudah masuk balik, maka
seluruh kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tidak kita laksanakan. Nih konsekuensi awal. Abu Lais As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin menyatakan yahtajul amal ila arba'ati asya'a. Amal atau perbuatan kita butuh akan 4 hal. Supaya selamat, supaya baik dan supaya sukses sampai akhirnya amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala butuh 4 cara, butuh 4 hal yang harus dilakukan. Butuh sabar aja cenah? 4. Nah, menang-menang iya atuh balik teh ya. Kita beramal, kita butuh 4 hal. 1. Al ilmu qabla bad'ihi. Yang pertama, fahami ilmunya sebelum kita melaksanakan amalnya. Ilmu dulu, amal dulu. Benar nih, ilmu dulu, amal dulu. Ya. Ilmu dulu apa amal dulu? Ilmu dulu. Cek ulama, fakulluman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Seluruh amal perbuatan yang kita lakukan tanpa menggunakan ilmu mardudah, semua akan ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Jadi butuh heula ilmu, nah setelah ilmu baru amal. Yalah, jangankan yang bertalian dengan urusan akhirat, yang bertalian dengan urusan dunia saja, tanpa ilmunya insya Allah hasilnya salah. Cek si mamah kieu, Neng, pang masakeun nasi tuh beras nadi ditu, tah majikomna di dinya. Cek si Neng, siap mah. Cek si Aa, oke besti. Ya. Akhirnya diambillah beras tersebut dimasukkan kana majikom. Seharusnya pakai takaran, pakai ukuran. Beras 1 liter biasa nama ukuran budak santri sabuku. Tahu sabuku? Nah, lain sabuku tulis lain. Bahaya tuh. 1 liter 1 buku, 2 liter 2 buku. Nah, yang dimasukkan beras 1 liter ternyata dieusian 5 gayung kumana. Asupkeun ka dieu. Nah, ketika maghrib datang cek si mamah bawa nasinya kemarina. Oke mamah. Dibawalah oleh si Neng, dibawa sampai di ke hadapan ibunya. Cek indungna, Neng, ari cai nasa kumaha ieu? Duh, ka mamah hilap deui, da disemprotkeun tina keran tadi teh. Aduh, ditingali teh Gusti jadi bubur lain, jadi nasi liwet kaliwat, jadi nasi biasa pun tidak. Jadi nama ya. Jadi naon? Ting jadi naon ka ditu na teh. Jadi pokona mah jadi asak, disebut bubur lain da teu dikocekeun. Disebutkeun liwet lain da leuleus pisan, disebut nasi biasa pun bukan. Jadi apakah nama untuk barang tersebut? Nah, ini yang jadi pertanyaan selanjutnya. Ya. Tanpa ilmu hasilnya teh gagal. Tanpa ilmu hasilnya itu rusak. Nah, jangankan itu nih perempuan. Perempuan biasanya yang paling lama ketika berdandan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki pakai baju bari lumpat bisaeun. Awewe pakai baju sambil jalan pun susah. Ya. Lebih dari itu, kalau laki-laki jarang sekali yang suka bersolek. Lelaki mah jarang dibedak. Sok aya nu dibedak. Ya, ayo dibedak nya. Biasa lalaki dibedak ari pipi na bodas ari beuheungna hidung gitu ya. Perempuan yang tidak tahu ilmunya lalu dia praktek make up sendiri, dipakai. Dipasangkan ini itu segala rupa. Ningali tutorial nama pantes. Kenapa? Yang jadi modelnya artis, cara menggunakannya pas, barangnya pun barang. Nah, ketika kita praktekkan ternyata hasilnya beda.
Ketika keluar ti kamar teh wow. Ya, siga beres digebugan geuning, bareureum segala rupa. Bahkan pakai kerudungnya pun perempuan punya gaya masing-masing. Aya nu dilipet, aya anu di segitiga, aya nu segi 4, bahkan mungkin aya segi 6 jadi prisma ka ditu teh ya. Bahkan mungkin aya jajar genjang ke sana ya. Bentuk layangan dan ketupat segala rupa. Itulah perempuan, beda dengan laki-laki. Laki-laki kadangkala rambut pendek apalagi tidak pernah bertemu dengan sisir. Ya. Tidak pernah kena dengan sisir, mungkin sisir entah di manakah berada. Beda dengan perempuan, sisir dan kaca selalu ada di saku mereka. Itulah yang membedakan laki-laki dan perempuan. Perempuan suka berdandan, laki-laki tidak. Dalam suatu kondisi terkadang ada perempuan yang tidak suka, laki-laki ada yang suka. Ya. Tapi ketika tidak tahu ilmunya maka akan salah pada akhirnya. Apalagi yang berkaitan dengan urusan ibadah. Ketika ibadah tidak berbarengan dengan ilmunya, jangan harap ibadah kita jadi bahkan diterima. Aya carita berang-berang mah kudu make cerita dah. Mun teu make carita biasana dilanda badai tunduh biasana ya. Preman, aya preman 5an. Preman teh lain premandi lain. Ada preman 5 orang. Mereka berniat tobat karena mereka sudah merasa tua dan mereka sudah merasa cukup berbuat dosa, ingin sekali di akhir kehidupan mereka berbuat baik, hayangan tobat. Mungkin karena sudah puluhan tahun mereka tidak mengenal Allah, tidak kembali kepada ajaran agama, sampai wudhu pun mereka lupa. Bahkan ngaji pun mereka lupa, sholat pun mereka lupa. Sampai akhirnya ngobrol yang 5 orang tersebut, kumaha tuh ya cara kita, urang teh arek tobat tapi kumaha carana? Dah ayeuna mah tong hese-hese, kita datang saja ke ustad. Mereka datanglah ke ustad. Ustad datang, ustad berada di rumahna. Ketika datang si 5 orang tersebut, ustad rowas. Cek ustad buarek demo ya, aya 5an ka dieu. Ka mana cenah ieu teh? Ya ustad, muhun cenah abdi ustadna. Kieu cenah ustad, saya cenah arek tobat ya. Saya 5 orang ieu rek tobat. Terus kumaha? Hayang diajarkeun cara na tobat teh kumaha? Gampang cek ustad, kudu mimitina teh kudu diajar wudu jeung salat heula. Ajarkeun atuh cenah wuduna, teu bisa wudu, teu bisa cenah ustad poho deui. Pokona mah tuturkeun ke kuring ke. Jeung salatna ustad siap jeung salatna. Ayeuna pokona tong ayeuna cang ustad aya mah loba jelema, engke we cenah penting diajarna ambung pokona mah hayang ayeuna, maksa ye si 5 jelema teh. Sampai akhirna cek ustad eleh geleng, ustad heulah teu naon sok. Wudu ditingalikeun ustad. Membasuh tangan nurutan ngumbah leungeun, berkumur nurutan berkumur, ari ustad mah diludahkeun deui manehna mah ditarelen. Berkumurna teh ditalenan we kitu tah. Terus menghirup air ke dalam hidung terus sampai beres, sampai terakhir membasuh kedua kaki. Cek ustad beres, beres. Ayeuna mah cenah urang salat. Hayu. Masuklah ke masjid. Mereka salat di sana. Cek ustad kieu pokona mah salat mah kieu ayeuna mah tuturkeun we kumaha kuring. Wah, hayu atuh cenah kumaha ustad we. Cek ustadna Allahu Akbar, nurutan Allahu Akbar. Cek ustadna Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ditukang. Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin dituturkeun sampai waladdallin, waladdallin. Amin, amin. Cek ustad, wah, riweuh atuh cenah kieu carana mah ya. Nya. Sampai akhirna maca surat, beres maca surat, ruku lah si ustad dituturkeun ruku, pelebah sujud dituturkeun sujud. Barang tepi kana sujud, penyakit ustad datang. Aduh udah tita tadi ge matak nolak. Beurang oge hayang penting ustad keur nyeri beuteung. Cek ustad jadi hayang kacaina teh teh sabab bulak-balik wae kacai tita tadi oge. Barang keur sujud karasa pisan tah akhirna ustad cengkat, luncat ustad kana jandela.
Barang ningali ustad luncat kana jandela ieu nu limaan laluncat kabeh kana jandela. Da samarukna ari salat teh kitu gitu. Ari ustad maluncat kana jandela teh neangan WC umum hayang buru-buru kabeuratan. Geus teu kuat barang asup ka WC ayaan di jerona teh. Akhirna daripada kawiwirangan ustad neangan susukan. Nagog ustad disusukan barang dilieu ka tukang eta limaan ngajalajar di tukang tah. Nah. Ieu gambaran kecil ibadah teu nyaho ilmu kitu tah. Niatna arek bersolat berjamaah malah jadi berjamaah ka dieu teh. Ya. Ini kesalahan, ini salah satu contoh yang mudah-mudahan bisa Anda pahami. Ketika Anda tidak paham ilmu maka hasilnya pun akan salah. Ya. Terus ketika pengajian, kalau silahkan Anda tanya ke orang tua atau kakek nenek kalian, dulu pengajian itu listrik belum ada, mungkin sekitar kisaran tahun 80-an ke bawah lah ke sana. Dulu pengajian masih menggunakan lampu yang pakai minyak tanah, ada yang pernah lihat? Ya, pakai lampu nu kitu. Centir. Nah, nu kitulah, lampu tempel nu kitu tah. Pengajian. Tapi meskipun pengajian menggunakan lampu, tapi yang ngaji banyak. Meskipun gelap jalan tapi yang ngaji banyak. Beda dengan hari ini, jalan sudah serba terang di mana-mana tapi yang ngaji pun hampir tidak ada. Nah, usia-usia ini usia-usia pengajian tapi sudah tidak ingat masjid, tapi sudah tidak ingat pengajian. Kemana atuh? Wiridan. Di mana? Di handphone. Biasanya gitu kan? Ya. Ustad ngaji di tengah-tengah cicing Mbak Ustad. Diriung tah ku santri-santri yang di depan, di tengah, di belakang, di samping kiri dan kanan. Ketika sedang ngaji tersebut, mungkin entah kenapa si lampu yang biasa dijadikan penerangan mati. Pas teh lampuna parem pan poek. Ketika poek lampu biasana nu ngaji sok sing jareureut barudak komo awewe mah. Lalu 4 tahun paditu ka dieu radi wah sagala rupa sing jareureut mun awewe mah mun lalaki mah ngahajas ngadaguan kieu beleungna teh sugan we aya nu labuh awewe. Nah, cek ustadna kieu cara ricing barudak cara ricing eta Quran bisi katincak. Rariweuh tah cara ricing sia barudak bisi katincak ta Quran. Ari pek teh kadenge ti tukangeun Pak Ustad moal Quran mah moal katincak tenang ku abdi keur didiukan jar kitu. Nah, katincak moal Quranna moal. Kenapa? Didiukan. Bener apakah salah? Niatna mah bener, cuma yang jadi salah caranya. Dia tidak tahu ilmunya. Padahal kalau dia tahu ilmu mungkin tidak akan dia duduki Quran tersebut. Karena tidak paham ilmu, akhirnya yang dihasilkan pun jadi salah ke depannya. Ini yang dimaksud al ilmu qabla bad'ihi. Pahami dulu ilmunya sebelum Anda melakukan itu. Tadi puasa, ketika Anda tidak tahu ilmu puasa, maka rubba shaimin laisa lahu haddun illal ju wal atsu. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan balasan dari puasanya, illal ju kecuali lapar, wal atsu dan dahaga. Banyak orang nu puasa dari pagi sampai sore tapi yang lulus, yang diterima puasanya hanya segelintir orang saja. Ini yang harus jadi bahan renungan kita sekalian, bahwa dalam beramal memerlukan ilmu terlebih dahulu. Pertama. Yang kedua, wan niyatu fi mabdaihi. Ketika kita ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memerlukan niat pada awal permulaannya. Niat salat, niat puasa, niat haji, niat naon deui? Niat i'tikaf, lamun i'tikaf gitu kan, semua ada niatnya. Ketika amal perbuatan yang memerlukan niat, maka wajib niat itu kita baca, niat itu kita lafalkan, kita lafalkan dalam hati dan ditalapudkan di mulut. Salat,
salat subuh, usolli fardhos subhi. Ayat toh, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Bagi yang tidak ditalapudkan dalam hatinya maka wajib dibaca, tidak ditalapudkan di lisannya maka wajib dibaca dalam hatinya. Silahkan mau yang dilapalkan atau tidak, yang penting dibaca di dalam hati, dua-duanya benar. Yang tidak benar yang mana? Yang tidak membaca niat, itu yang tidak benar, itu yang tidak jadi. Tadi niat puasa sudah? Dah, masih ingat? Nawaitu kita luruskan lagi Ramadhani ya. Ramadhani tidak jadi Ramadhana karena meskipun isim ghair munsharif tapi itu jadi mudhof ilaih, jadi diberi harokat ni. Kecuali mau diganti nawaitu sauma qadin an adai fardhis syahri Ramadhana hadihi sanata, boleh mangga. Tidak hadihi sanati, kalau Ramadhana hadihi sanata, kalau Ramadhani hadihi sanati. Bisa dipahami? Bisa. Itu kita baca kapan waktunya? Kapan kita baca niat? Kapan kita baca niat puasa? Ya. Yo, kapan dibacanya? Sebelum sahur. Yo, akhwat, kapan baca niat puasa? Sebelum tidur. Duh, ini. Ya, oke. Ini kajian fikih ibadah. Kapan waktu baca niat puasa? Waktu baca niat puasa adalah dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya kembali fajar. Ya. Dimulai maghrib tepika datang subuh. Itu waktu membaca niat. Jadi boleh Anda baca doa iftar atau baca doa berbuka puasa langsung baca niat puasa boleh. Masih ingat baca doa berbuka? Masih hafal? Wah, piraku eta mah para ararapal biasana. Sebab eta yang paling ditunggu-tunggu, ya. Allahumma wabika wala. Oke. Yang paling pendek gak apa-apa. Bismillah pun jadi, ya. Biasanya kan gitu. Waktu buka 10 menit deui. Mulai lila cenah euy. Waktu buka 3 menit deui, mulai cau dipegang. Geus di kieu cau teh tah 3 menit deui. Waktu buka 1 menit deui, cau geus sataranjang tah. Nah. Waktu buka parantos dongkap leungit cau sataranjang teh tingkah mana? Ya. Boleh, asal pas waktu berbuka. Ketika datang waktu buka bahkan disunnahkan untuk takjilul fitri. Bersegera kita berbuka. Makanya ada istilah takjil. Takjil itu artinya adalah buru-buru, bersegera. Arti takjil itu lain kolak. Ya. Ini makanan takjil, artinya makanan tergesa-gesa artinya teh. Cuma sudah jadi kebiasaan seperti itu, sudah jadi bahasa yang bisa dipahaminya seperti itu, ya tidak jadi masalah, silahkan. Niat berpuasa dibaca di malam hari. Sebab makna puasa, masih ingat? Puasa teh naon teh? Menahan. Bukan menahan dari hawa nafsu. Bukan puasa itu. Imsakun anil muftirat. Menahan dari setiap yang membatalkan.
itu puasa. Imsakun anil muftirat jami'an nahar biniyatin. Menahan dari setiap yang membatalkan puasa jami'an nahar sepanjang hari biniyatin dengan menggunakan atau membaca niat. Yang jadi kajian kita, apa yang jadi hal-hal yang membatalkan puasa? Sok naon we nu ngabatalkeun puasa? Makan, minum. Sakitu we nya. Makan, minum. Bonceng awewe tah henteu. Naon deui? Mun awewe ngabonceng lalaki mun kitu nya. Nan. Ya, nan nu ngabatalkeun puasa. Nan godin, ari godin teh panik kitu, istilah godin teh. Sebenarnya godin itu bahasa Arab artinya besok. Arti godin teh besok. Ya. Sok, apa lagi? Piraku, ya teh. Makan, minum dan masuknya ain dunia ataupun perkara-perkara dunia pada 12 lubang yang ada pada tubuh kita. Itu menjadikan batal puasa. Ya, 12 lubang yang ada pada tubuh kita kemasukan barang dunia dengan sengaja itu batal puasa. Oke, bisa itu dipahami? Itu dohirnya puasa batal. Ketika masuk ke mata kita naon teh nu dikituan teh obat tetes mata. Obat tetes mata yang berlebihan sampai kerasa ketenggorokan, rasa asin atau rasa manis atau rasa apa saja, mungkin rame rasanya seperti nano-nano, ya, sampai terasa, maka itu batal puasanya. Kedua, masuk ke hidung, ya, masuk ke hidung kita sampai terasa ketenggorokan, seger, manis, pahit atau lain sebagainya, itu pun batal puasa. Makanya ketika sudah tergelincir matahari tidak diperkenankan kita menghirup air ke hidung. Jadi ketika berwudu lewat saja menghirup air ke hidung. Ketika berpuasa sudah tergelincir matahari. Nah, jam-jam segini ketika tenggorokan kita kering, ketika kita haus, kade berwudu dengan menghirup air. Sebelum wudu tenggorokan kering, setelah berwudu nah jadi seger tenggorokan teh. Maka itu batal puasanya. Terus masuk lagi air ataupun benda-benda lain ke telinga kita. Tong dikorekan tah, ya, pakai bulu ayam atau pakai cotton bud tanning, ya, gituan tah, ya, sampai akhirnya di bagian yang tidak terlihat oleh mata kita itu jadi batal. Kalau bagian telinga yang masih bisa terlihat, kita melihat telinga teman kita, saya teman anu hejoan gitu nya. Maka itu masih diperbolehkan. Kalau sudah tidak terlihat, nah itu jangan. Jangan sampai mengorek kuping terlalu dalam. Takutnya terlalu dalam sampai ada yang masuk ke bagian dalamnya. Terus masuknya ain dunia ke sini, ke mulut. Sama masuk ke mulut pun itu membatalkan, baik berupa makanan, minuman ataupun benda lain. Kita sengaja naik motor di siang hari ketika puasa calangape, gitu tah. Batal puasanya karena berharap ada sesuatu yang masuk. Duh, ngalewat ka deukeut pabrik roti sugan we aya bubuk roti nu ngapung calangape. Ya, sengaja itu batal. Beda dengan tidak disengaja, beda dengan dipaksa, itu tidak batal. Ketika Anda dipaksa maka Anda tidak batal. Yang batal hanyalah yang memaksanya saja. Matak sok silih paksa mun hayang buka mah gitu, ya. Ini maksanya kalau sekiranya kita tidak turut, sekiranya kita tidak patuh, maka akan berbahaya jadi madarat pada diri dan nyawa kita. Golok sudah dipegang, cek orang teh buka puasa mual buka mual tadi buka kadek pokoknya namanya buka bade. Nah, maka kita makan habis sugan 5 piring, Anda tidak batal puasa karena Anda
Anda sedang dalam kondisi madarat, Anda sedang dalam kondisi darurat, terancam jiwa Anda. Tapi lihat dulu saha nu ngancamna. Pak, saya ge diancam ku saha ku budak TK. Lah teu jadi eta mah, ya. Atau gini, kita sudah kompromi aja babaturan, urang paksanya. Nah, tuh bisa eta mah, ya. Ini dalam kondisi-kondisi tertentu itu diperbolehkan. Jadi masuk angin dunia ke lubang-lubang yang ada pada kepala kita ini nih. Terus turun ke sini 2 ke dada kita. Dada ada lubangnya. Perempuan biasanya mengeluarkan air susu, kalau laki-laki biasanya air keringat yang keluar. Itu pun batal kalau masuk ke sana. Lalu ke senter tengah, ya, bagian senter masuk ke lubang itu ngajak ke puasa tadi garuan we gitu tah, ya. Itu pun sama, bisa membatalkan. Yang terakhir 2 lubang depan dan belakang. Itu pun sama. Makanya ketika Anda sedang berpuasa, jangan ikut-ikutan renang, berendam. Genah panas-panas ya. Ka kolam renang, cicing we ngeueum gitu tah. Ketika Anda naik, ada udara yang keluar, blok-blok gitu tah. Keluarlah angin dari lubang belakang Anda. Ketika udara keluar, maka air masuk. Itu pun sama membatalkan puasa. Secara dohir tuh. Secara dohir itu membatalkan puasa. Atau kalau perempuan datangnya darah haid atau nifas, itu pun sama, batal puasa. Tidak usah diteruskan, Anda sudah batal puasa. Nah, ketika Anda tidak berniat di malam hari, penting tadi kalian lupa maneh poho ye teu maca niat. Ingat-ingat teh tadi jam 7, bener dah teu maca niat, penting teh henteu, bener ingat henteu. Maka yang harus Anda lakukan, Anda wajib tetap berpuasa, tapi hari itu Anda tidak dihitung-hitung orang yang berpuasa. Ketika Anda tidak berniat, batalkan we, Anda berdosa ketika Anda membatalkan puasa itu. Jadi wajib berniat di malam hari. Lamun maneh teu niat malam tadi sampai datang adzan subuh Anda belum membaca niat, maka Anda wajib berpuasa tapi tidak dihitung orang yang berpuasa. Tong buka wayah nabe puasa. Nih, ini gambaran hal-hal yang harus dipahami sebelum Anda melakukan ibadahnya, sebelum Anda melakukan kegiatannya. Pahami dulu apa yang harus kita lakukan, pahami dulu apa yang mesti kita kerjakan ke depan, pelajari terlebih dahulu ilmu-ilmunya. Insya Allah amalnya pun akan meningkat. 2. 1 tadi apa? 1. Sebelum amal 1 harus apa dulu? Pahami ilmunya. 2 non? 2 niat, ya. 2 berniat terlebih dahulu. 1 ilmunya, 2 niatnya. Ketiga, was-sabru fi wastihi. Yang ketiga, supaya amal kita jadi hebat, supaya amal kita jadi baik, maka bersabarlah ketika Anda berproses di dalamnya. Ketika Anda hadir ke pengajian, dibandingkan dengan hadir nongkrong-nongkrong biasa, menurut hawa nafsu kita lebih enak nongkrong-nongkrong di tempat biasa daripada nongkrong di pengajian. Padahal Anda nongkrong di warung-warung yang tidak terbuka hari ini, Anda nongkrong di rumah-rumah teman, Anda nongkrong di pinggir jalan, belum tentu bernilai ibadah, bahkan mungkin bernilai maksiat kesananya. Tapi Anda hadir di pengajian, Anda hadir di kajian-kajian agama, insya Allah Anda memiliki pahala nilai di hadapan Allah. Tapi kenapa banyak orang yang tidak hadir hari ini? Banyak orang yang tidak suka hadir ke pengajian. Diajak ke surga itu pada males, pada mung masuk surga teh. Seolah-olah saya itu tidak pantas ke surga, udahlah mendingan gak usah masuk aja. Seolah-olah ke sana. Padahal hadir ke majelis ilmu, berangkatnya pun jadi ibadah. Anda diamnya pun jadi ibadah. Anda mencatat pun jadi ibadah. Anda mendengarkan pun jadi ibadah. Bersabar ketika Anda duduk di pengajian. Posisi duduk Anda sudah mulai berubah.
Kekuatan seseorang dalam pengajian itu hanya 1 jam. Lebih dari 1 jam posisi duduk dan konsentrasi sudah mulai berubah. Biasa nama tadi awal-awal semua menghadap ke sini kan? Semua menghadap ke depan. Nah sekarang sudah mulai ya, ada yang menyender, ada yang sudah tidak kondusif, ada yang sudah standar 1 ya, ada yang standar 2. Wah rupa-rupa nu power ramang standarna geus coplok, standarna ngagoler segala rupa aya ya. Ini hal-hal seperti ini, as-sabru fi wastihi, bersabarlah ketika Anda melalui proses ini. Nikmati perjalanannya gitulah. Nikmati perjalanannya, Anda akan merasakan indah dan tenang nanti pada akhirnya. Ketika Anda tidak menikmati proses ini, akan terasa jenuh dan akan terasa lama. Kenapa? Karena Anda tidak didasari dengan rasa suka di awal. Ini yang jadi masalah. Lamun maneh hadir ka dieu di mimitiana teh ku resep, kenapa Anda hadir? Ah Pak, da ku wali kelas Pak dititah ka sakola. Maka Anda berangkat, insya Allah langkah kakimu bernilai kebaikan. Apakah diterima? Rada pertanyaan besar. Kenapa? Anda tidak memiliki rasa ikhlas ketika Anda berjalan ke sekolah. Padahal antara yang ikhlas dan tidak ikhlas sama-sama datang ke pengajian, sama-sama datang ke tempat ini, tapi nilainya beda di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita tidak sabar menjalani proses ini. Ya. Beda jeung nongkrong, beda jeung ngobrol jeung si bebeb. Ngobrol jeung kabogoh mah 2 jam oge asa sakedeung. Cicing weh. Ya. Padahal tidak sambil ngapa-ngapain. Hanya ngobrol saja, tapi memiliki perasaan lain, memiliki perasaan suka, jadi beda. Rasanya beda. Beda dengan Anda duduk di pengajian mendengarkan ceramah, beda. Ngobrol ti beres taraweh jeung kabogoh, ngobrol beres taraweh eling-eling pas sahur. Ya. Ngawangko teu apal, gigireun teh kandang doma, kandang meri, kandang itik, kandang hayam segala rupa, cicing we di dinya. Eta ngobrol lama-lama seperti itu, tahu-tahu teh assalamualaikum tabuh 2 cenah. Beres tarawih jam 8 sampai jam 2 sampai tidak terasa lama. Kenapa? Karena ngobrol dengan orang yang kita sukai dan orang yang kita sayangi. Beda ketika Anda, makanya hadir ke majelis ilmu silahkan awali dengan niat yang baik terlebih dahulu. Diniatan heula tadi teh. Wah, teu niat heula bangunna teh beda soalna. Ya, kena di tengah-tengah kita berniat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma fi ridallahi ta'ala wa iyya'id dini wa ibqa'il Islam. Nah, niatan arek ngaji teh, niatan arek tolab ilmu teh ngarah maneh sumanget tolab ilmu na. Minimal pulang dari sini Anda memiliki ilmu, Anda memiliki sesuatu yang bisa Anda amalkan. Terakhir, apa yang harus kita siapkan supaya amal kita baik? Al-ikhlas. Ikhlas ketika kita melaksanakan amal. Ikhlas itu seperti layaknya orang yang buang hajat, seperti layaknya jelema anu kaberatan. Ya, jalma anu kaberatan. Maka ketika jalma nu kaberatan belum ada cerita orang yang keluar dari kamar mandi nangis-nangis. Keluar dari WC umum dia nangis-nangis. Ketika ditanya oleh penjaga WC, "Dek, kenapa kamu nangis?" "Aduh, ingat yang saya buang itu sate tadi malam." Ya. Tidak ada. Ketika orang-orang yang masuk ke kamar mandi, keluar justru dia merasa puas, justru dia keluar merasa senang, merasa tenang, dan merasa beban dalam dirinya itu hilang. Nah, ketika kita beramal disertai dengan ikhlas, insya Allah amal yang kita laksanakan itu akan bernilai baik di hadapan Allah, dan mudah-mudahan
amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.